Hujan turun deras malam itu. Angin mengguncang rumah-rumah reyot di pinggir desa. Seorang bocah pelontos, mengenakan baju lusuh dan basah kuyup, duduk di bawah pohon rindang, tubuhnya menggigil. Namanya Cil. Ia yatim piatu, kehilangan keluarga sejak kecil. Dunia baginya terasa berat, sepi, dan dingin. Di kejauhan, terlihat sosok seorang kakek tua, kurus, berwajah penuh keriput, memakai baju compang camping krem, memegang tongkat kayu. Namanya Kek. Meskipun miskin dan hidup sederhana, matanya menyimpan cahaya kebijaksanaan yang hangat. Kek melihat Cil dan perlahan menghampirinya. Menembus hujan deras dengan langkah tertatih-tatih, tapi pasti. Cil menoleh, matanya penuh rasa takut sekaligus penasaran. Siapa itu Kek? Kek tersenyum, menunduk agar wajahnya selevel dengan Cil. Namaku Kek. Dan kamu kenapa duduk sendiri di hujan begini Cil? Cil menunduk, bibirnya gemetar. Aku nggak punya rumah lagi, nggak punya siapa-siapa. Semua pergi, meninggalkanku sendiri. Kek menghela napas, duduk di samping Cil. Cil, hidup memang kadang kejam, tapi jangan biarkan kesepian dan rasa kehilangan membuatmu menyerah. Aku juga miskin, tapi aku punya sesuatu yang gak bisa dicuri orang. Pengalaman, cerita, dan hati yang mau peduli. Cil menatap Kek, air matanya mulai menetes. Kek mau gak maukah? Kek ajarin aku cara kuat? Kek tersenyum lembut, memegang tangan Cil. Kalau kamu mau belajar Cil, aku mau jadi teman perjalananmu. Kita akan belajar dari lelah, dari dunia, dari mimpi, dan dari hati. Aku mungkin tua, miskin, dan lemah secara materi, tapi aku punya kebijaksanaan yang bisa kita bagi bersama. Cil tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Kalau gitu aku mau Kek jadi kakekku. Aku mau belajar dari Kek. Dan malam itu, di tengah hujan deras, di bawah pohon rindang, bermulalah perjalanan takdir antara bocil yatim piatu dan kakek miskin bijak. Sebuah persahabatan yang akan mengubah cara mereka melihat dunia, memahami lelah, mimpi, dan makna hidup. Hidup ini berat ya, Kek? Kenapa aku rasanya selalu capek? Main capek, belajar capek, bantu ibu juga capek. Katanya nanti kalau sudah besar, kerja juga capek. Jadi, apa hidup itu isinya cuma lelah terus? Kata-kata Cil pecah begitu saja di bawah langit senja. Suaranya polos, tapi menancap dalam, seakan ia baru saja melontarkan pertanyaan yang orang dewasa pun sering takut untuk jujur mengakuinya. Kek, lelaki tua kurus dengan jenggot panjang, menatap cucunya dengan sorot mata yang penuh rahasia. Senyumnya tipis, tapi tajam, seolah ia sudah menunggu lama pertanyaan ini keluar dari mulut kecil itu. Cil, kalau hidupmu tidak pernah lelah, itu artinya kamu bukan manusia. Itu artinya kamu batu. Atau mungkin sudah mati. Cil terdiam. Matanya membesar, tubuh mungilnya merinding. Ia tidak menyangka jawaban kakeknya akan sekeras itu. Lelah Cil, lanjut Kek, adalah bukti kalau kamu masih hidup. Bukti kalau kamu sedang berjalan. Dan setiap lelah selalu membawa pesan. Hanya saja, tidak semua orang mau mendengarnya. Cil menggigit bibir, berusaha mencerna kata-kata itu. Pesan? Maksudnya lelah bisa ngomong Kek. Kek menghela napas. Pandangannya menerawang jauh ke arah matahari yang mulai tenggelam. Tidak dengan suara Cil, tapi dengan rasa. Lelah itu seperti surat rahasia. Kalau kamu bisa membacanya, kamu akan tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Cil menunduk, tangannya meremas rumput. Tapi kenapa aku harus selalu capek? Bukannya lebih enak kalau nggak pernah lelah? Lebih enak, iya. Tapi juga lebih berbahaya, jawab Kek pelan. Bayangkan, kamu main bola seharian, tapi tidak pernah capek. Apa artinya? Cil berpikir keras, lalu cengar-cengir. Artinya aku jadi robot? Kek tertawa kecil. Betul, hanya benda mati yang tidak kenal lelah. Batu tidak pernah lelah, kayu kering pun tidak pernah lelah. Tapi manusia, diberi anugerah rasa lelah, supaya tahu bahwa ia bergerak, tumbuh, dan punya tujuan. Cil menatap kakeknya dengan dahi berkerut. Tapi kalau lelah terus, apa nggak capek selamanya Kek? Lelah itu bukan hukuman Cil. Lelah itu tanda perjalanan. Sama seperti pelaut yang berlayar jauh. Dia lelah karena angin dan ombak, tapi itu tanda kapalnya sedang mendekati pelabuhan. Begitu juga hidupmu. Kalau kamu lelah, berarti kamu sedang berlayar. Angin sore berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Senja semakin pekat. Cil mengangkat wajahnya, menatap langit jingga yang sebentar lagi berganti gelap. Jadi, lelah itu bukan musuh Kek? Tanyanya dengan suara lirih. Bukan Cil. Lelah itu guru. Cil terdiam, merenungkan kata-kata itu. Tapi wajahnya masih dipenuhi tanda tanya. Kalau lelah itu guru, kenapa aku sering lihat orang dewasa marah, ngeluh, bahkan putus asa gara-gara capek?
Bukannya mereka harusnya belajar dari guru itu? Kek menghela napas panjang, suaranya berat namun lembut. Tidak semua orang mau belajar, Cil. Ada yang hanya mengeluh ketika lelah datang. Ada yang melawan, ada yang kabur. Tapi jarang yang bertanya, apa yang lelah ini ingin ajarkan padaku? Cil mulai sedikit paham. Jadi, kalau aku capek main bola, itu artinya tubuhku sedang belajar kalau aku butuh istirahat. Benar. Kalau kamu capek belajar, itu tanda otakmu sudah bekerja keras dan perlu jeda. Kalau kamu capek membantu ibumu, itu tanda hatimu sedang tumbuh belajar tanggung jawab. Setiap lelah punya arti, Cil. Hanya saja, banyak orang menutup telinga pada pesannya. Cil menatap kakeknya lebih dalam. Kek pernah capek banget, sampai kayak nggak sanggup lagi. Mata Kek menerawang jauh, seakan sedang membuka lembar-lembar masa lalu. Banyak sekali, Cil. Kek pernah berjalan belasan kilometer hanya untuk mencari nafkah. Tubuh gemetar menahan lapar. Pernah juga hatinya remuk, karena kehilangan orang yang paling dicintai. Itu semua lelah. Tidak hanya badan yang runtuh, tapi jiwa pun ikut runtuh. Cil menelan ludah, hatinya ikut tercekat. Terus Kek ngapain? Kek tersenyum samar, meski ada kilau luka di matanya. Kek duduk, menarik napas, lalu bertanya pada diri sendiri. Untuk apa aku lelah? Apa yang sedang aku perjuangkan? Dan disitulah Kek menemukan jawabannya. Ternyata lelah Kek tidak sia-sia. Ada anak-anak yang harus makan. Ada keluarga yang harus bahagia. Ada mimpi yang harus tetap dikejar. Saat itulah, lelah yang tadinya beban berubah jadi tenaga. Cil ternganga. Jadi kalau aku lelah, aku juga harus tanya. Aku capek ini buat apa? Betul, Cil. Itu pertanyaan sakti. Pertanyaan yang bisa mengubah rasa berat jadi cahaya. Kalau kamu tahu tujuanmu, lelahmu akan terasa ringan. Tapi kalau kamu lelah tanpa arah, sekecil apapun beban akan terasa menghancurkan. Cil menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ternyata lelah itu bukan akhir, ya. Tapi tanda kalau aku lagi jalan. Kek mengangguk pelan. Benar, Cil. Lelah itu tanda bahwa kamu hidup. Senja makin pekat. Matahari merunduk di ufuk barat, meninggalkan cahaya merah keemasan di langit. Burung-burung kembali ke sarang. Angin sore bertiup membawa aroma tanah basah. Cil menoleh lagi ke kakeknya. Kek, aku pengen dengar lebih banyak, soalnya aku masih bingung. Katanya ada lelah badan, lelah hati, lelah pikiran. Bedanya apa? Kek mengusap kepala Cil dengan lembut. Senyum bijaknya menenangkan. Itulah perjalanan kita berikutnya, Cil. Kalau kamu siap, Kek akan ceritakan satu persatu. Supaya kamu tahu bahwa hidup ini memang penuh lelah. Tapi di dalamnya ada makna yang tak ternilai. Malam perlahan turun. Bayangan pepohonan makin panjang, menyelimuti dua sosok yang masih duduk di bawahnya. Percakapan itu belum selesai. Mereka baru saja membuka pintu menuju rahasia hidup yang lebih dalam. Cil masih duduk di samping Kek, kakinya mengayun pelan di atas tanah berdebu. Hening beberapa saat, tapi wajahnya belum puas. Kek, kalau lelah itu bukti masih hidup, kenapa rasanya nggak enak sekali? Aku main sebentar saja, udah ngos-ngosan. Ngerjain PR sebentar, rasanya kepalaku mau pecah. Terus kalau bantu ibu, angkat air, kakiku gemeteran. Kenapa badan ini gampang sekali capek, Kek? Kek tersenyum samar, menatap cucunya seakan sedang melihat cermin masa kecilnya sendiri. Cil, tubuhmu itu seperti kuda kecil. Belum terlatih. Kalau dipaksa lari jauh, ya pasti terengah-engah. Kalau dibebani terlalu berat, ya pasti roboh. Capek badan itu wajar. Itu tanda tubuhmu sedang belajar mengenal batasnya. Tapi kenapa rasanya sakit? Kenapa nggak enak? Karena kamu baru bertemu dengan batasmu, Cil. Tubuh itu seperti kendi tanah liat. Setiap kali dipakai, ada retakan kecil. Kalau diberi waktu istirahat, retakan itu menutup. Kendi jadi lebih kuat. Tapi kalau dipaksa terus, pecah. Lelah itu tanda dari tubuhmu. Bilang, hei, berhenti sebentar. Aku butuh istirahat. Cil mengernyit, mengingat sesuatu. Jadi waktu aku main bola sampai jatuh-jatuh, itu tubuhku lagi bilang, berhenti dulu. Kek mengangguk pelan. Betul. Lelah fisik itu seperti alarm. Kalau kamu dengar, kamu bisa pulih. Kalau kamu abaikan, alarm itu makin keras, sampai akhirnya tubuhmu mogok. Tapi Kek, kalau begitu, kenapa orang dewasa tetap kerja terus, padahal sudah capek? Kek menghela napas panjang. Suaranya berat, ada jejak kenangan yang ikut keluar, karena tidak semua orang punya pilihan, Cil. Ada yang harus tetap jalan walau kakinya sudah gemetar, demi sesuap nasi, demi anak-anaknya bisa makan, demi keluarganya tidak kedinginan. Mereka tahu tubuhnya lelah. Tapi ada beban yang lebih berat dari sekadar rasa capek, tanggung jawab. Cil terdiam. Matanya menatap tanah, jari-jarinya memainkan debu. Jadi orang dewasa itu harus tahan capek ya, Kek?
Kek tersenyum getir. Orang dewasa itu bukan berarti kebal capek. Mereka hanya belajar menukar capek badan dengan senyum orang-orang yang mereka cintai. Itu yang membuat mereka sanggup berdiri lagi esok hari, meski tubuhnya sudah remuk. Cil merenung. Lalu ia bertanya lagi dengan polos, "Kalau begitu, Kek, apa lelah badan itu bisa hilang?" "Tentu bisa. Caranya sederhana. Istirahat, makan cukup, tidur yang tenang, dan jangan lupa bersyukur. Karena ada lelah yang manis, Cil. Lelah yang membuatmu tersenyum saat kepala menyentuh bantal. Itu lelah yang lahir dari usaha sungguh-sungguh, bukan dari paksaan." "Lelah yang manis?" Cil mengulang, matanya berbinar penasaran. Kek mengangguk. "Misalnya, kamu main bola seharian sama teman-teman, tertawa sampai perutmu sakit, lalu pulang ke rumah dengan badan penuh debu tapi hati gembira. Saat kamu tiduran, capek itu terasa manis. Karena di balik rasa sakit ototmu, ada kenangan indah. Ada tawa, ada kebahagiaan." Cil perlahan tersenyum, seperti baru saja menemukan rahasia kecil. "Oh, jadi capek itu nggak selalu buruk ya, Kek? Ada capek yang bisa bikin senang?" Kek menepuk kepala botak cucunya lembut. "Benar, Cil. Capek fisik itu ibarat garam di dalam sup. Kalau pas, dia memberi rasa. Kalau terlalu banyak, supnya jadi asin tak tertahankan. Hidup juga begitu. Kamu perlu capek untuk tahu nikmatnya istirahat. Kamu perlu rasa sakit untuk tahu manisnya lega." Cil manggut-manggut, meski wajahnya masih menyimpan ratusan pertanyaan lain. "Tapi, Kek," suaranya mengecil, "kalau capek badan bisa hilang dengan tidur atau makan, bagaimana dengan capek di hati?" Kek menatap langit senja yang mulai memerah. Angin sore berembus, membawa aroma tanah dan dedaunan. Ia tahu, pertanyaan itu akan muncul. Ah, Cil, itu pertanyaan yang jauh lebih berat. Capek hati tidak bisa hilang hanya dengan tidur. Itu sudah bukan soal tubuh lagi, tapi soal jiwa. Dan kalau kamu siap, aku akan ceritakan tentang itu. Cil menegakkan badan, matanya bersinar. "Aku siap, Kek." Kek tersenyum tipis. "Baiklah. Mari kita bicara tentang lelah yang lebih dalam. Lelah yang tak terlihat oleh mata, tapi bisa membuat seseorang runtuh meski badannya sehat." Langit makin gelap, dan obrolan itu pun bersiap memasuki kedalaman baru. Cil menunduk memainkan tanah dengan jari-jarinya. Dari tadi, ia berpikir keras tentang apa yang baru saja Kek katakan. "Kek," suaranya pelan, hampir berbisik, "kalau badan capek aku bisa tidur. Kalau lapar bisa makan. Tapi kenapa kadang aku tetap merasa capek meski sudah istirahat?" Kek tersenyum samar. "Itu, Cil, yang orang dewasa sebut lelah hati." Cil menoleh cepat, matanya bulat. "Lelah hati? Hati bisa capek juga, Kek." "Tentu bisa. Malah, itu lelah yang paling berat. Karena tubuh bisa beristirahat. Tapi hati yang lelah, susah sembuhnya kalau kamu tidak tahu caranya." Cil menggigit bibir. "Contohnya gimana, Kek?" Kek menghela napas panjang. Angin sore berhembus, membuat jenggot putihnya bergetar pelan. "Bayangkan kamu sudah berusaha keras main kelereng, tapi terus-terusan kalah. Badanmu mungkin gak apa-apa, tapi hatimu kecewa kan?" Cil mengangguk. "Iya, rasanya pengen marah, terus gak mau main lagi." "Benar. Itu contoh kecil dari lelah hati. Kecewa karena hasil tidak sesuai harapan. Nah, semakin besar kamu nanti, kecewanya juga semakin besar. Ada yang gagal sekolah, gagal kerja, gagal menikah, kehilangan orang yang dia sayangi. Semua itu bikin hati terasa seperti diperas, sakit, berat, dan kosong sekaligus." Cil terdiam, matanya menatap tanah dengan tatapan sendu. "Kalau begitu berarti nanti aku juga bakal ngerasain yang berat-berat itu, Kek." Kek menepuk bahunya lembut. "Iya, Cil. Semua orang akan merasakannya. Tidak ada yang bisa lari dari lelah hati." Tapi, suaranya menurun, tajam tapi menenangkan. "Di sanalah manusia diuji. Bukan hanya soal kuatnya badan, tapi kuatnya jiwa." Cil memeluk lututnya. "Kalau hatinya lelah banget, terus gak kuat, apa bisa pecah, Kek?" "Bisa," jawab Kek singkat. "Banyak orang kelihatannya sehat, makan cukup, tidur cukup, tapi jiwanya hancur. Mereka tidak bisa lagi tersenyum, tidak bisa lagi percaya pada orang lain, bahkan tidak bisa lagi berharap. Itulah yang disebut orang-orang sekarang sebagai stres, depresi, patah hati. Semua berawal dari hati yang lelah." Cil menelan ludah. Kata-kata Kek menusuk lebih dalam daripada yang bisa ia cerna sepenuhnya. "Terus apa kita harus pasrah aja, Kek? Kalau memang hati bakal capek juga." Kek menatap langit yang mulai berubah jingga. "Tidak, Cil. Justru disitulah letak rahasianya. Lelah hati bisa jadi racun, tapi bisa juga jadi guru. Kalau kamu hanya pasrah, kamu akan ditelan. Tapi kalau kamu belajar mendengar isi lelah itu, kamu akan jadi lebih kuat." "Belajar mendengar isi lelah?" Cil mengulang pelan.
Setiap kali hatimu lelah, coba tanya. Apa yang sebenarnya aku cari? Apa yang aku harap? Dari situ, kamu akan tahu bahwa lelahmu bukan sekadar capek. Ia sedang menunjukkan arah. Kadang lelah bilang kamu salah jalan. Kadang bilang kamu terlalu memaksakan diri. Kadang bilang, ada sesuatu yang lebih penting dari yang sedang kamu kejar. Chill menggigit ujung kukunya, merenung lama. Jadi lelah hati itu kayak kode rahasia ya, Kek? Kayak tertawa kecil, suaranya serak tapi hangat. Betul sekali, Chill. Tapi hanya orang yang mau berhenti sebentar dan mendengar, yang bisa membacanya. Kebanyakan orang malah lari. Mereka cari hiburan cepat, main tanpa henti, belanja banyak, makan berlebihan, atau sibuk dengan hal-hal yang gak penting. Padahal hatinya hanya ingin diajak bicara. Chill menghela napas. Kalau aku nanti ngerasa kayak gitu, Kek, apa aku bisa cerita sama Kek lagi? Selama aku masih ada di dunia ini, Chill, kamu bisa selalu cerita. Dan kalau nanti aku sudah tidak ada, ingatlah bahwa hatimu sendiri bisa jadi teman bicara. Jangan biarkan ia sendirian terlalu lama. Mata Chill berkaca-kaca. Aku takut, Kek. Kalau hati capek, terus aku jadi orang yang sedih selamanya. Kek menunduk menatap bocah kecil itu dengan penuh kasih. Takut itu wajar. Tapi ingat satu hal, Chill. Orang yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah lelah, tapi yang bisa berdiri lagi meski hatinya hancur berkali-kali. Mereka seperti pohon yang ditebang tapi tetap tumbuh. Itu yang nanti akan menjadikanmu manusia seutuhnya. Senja semakin pekat, warna langit berubah keemasan. Chill bersandar pada bahu Kek, hatinya hangat meski kepala kecilnya masih penuh pertanyaan. Tapi kali ini, ia tidak merasa sendirian menghadapi rasa lelah itu. Chill, tahu nggak? Ada lelah yang paling licik. Dia nggak bikin kaki pegal, nggak bikin tangan gemetar, tapi bikin dada sempit dan kepala berat. Namanya lelah pikiran. Lelah pikiran? Maksudnya kayak mikirin PR yang nggak kelar-kelar gitu, Kek. Kek tersenyum, jenggotnya bergoyang kecil tertiup angin. PR itu baru secuil. Lelah pikiran adalah saat kepalamu jadi pasar malam, ramai, bising, penuh suara yang nggak mau diam. Kamu duduk tenang, tapi di dalam otakmu 1000 kemungkinan berteriak sekaligus. Aku pernah gitu, Kek. Malam-malam gak bisa tidur. Aku mikirin besok sekolah, mikirin kalau aku dimarahin guru, mikirin kalau teman-teman gak mau main sama aku. Rasanya kayak ada ribuan semut jalan di otakku. Kek menepuk bahunya. Itulah Chill. Kadang pikiran kita lebih melelahkan daripada kerja seharian. Bayangkan begini. Tubuhmu hanya bisa lari sejauh 5 km, habis itu kamu capek. Tapi pikiran, dia bisa lari sejauh 5.000 km tanpa berhenti. Dan semakin jauh dia lari, semakin tersesat kamu jadinya. Wah, pantesan aku sering capek padahal nggak ngapa-ngapain. Betul, Chill. Banyak orang salah kira. Mereka kira lelah itu cuma dari kerja keras. Padahal, orang yang cuma duduk diam pun bisa lebih capek dari yang bekerja, kalau kepalanya nggak pernah berhenti berpikir. Chill memandang langit, mencoba mencerna. Terus gimana caranya biar pikiran nggak bikin capek, Kek? Kek menghela napas panjang, lalu menatap senja yang perlahan memerah. Pertama, sadarilah kalau pikiran itu seperti awan. Mereka datang dan pergi. Kamu nggak harus mengejar setiap awan yang lewat. Kalau kamu paksakan, kamu hanya akan terseret angin. Awan jadi aku biarin aja lewat gitu, Kek. Biarkan lewat. Kalau ada pikiran buruk datang, jangan dilawan dengan marah. Jangan pula ditahan. Tonton saja seperti menonton layangan yang terbang tinggi. Dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau pikiran itu tentang aku dimarahin guru, atau aku gagal ujian, itu bukan ramalan, Chill. Itu hanya bayangan. Kalau kamu terus percaya bayangan, kamu akan takut melangkah. Padahal, seringkali bayangan itu lebih menakutkan daripada kenyataan. Chill menggigit bibir, lalu pelan-pelan mengangguk. Jadi, aku jangan kebanyakan mikir yang belum tentu terjadi ya, Kek. Benar. Pikiran yang berlebihan itu seperti membawa karung batu yang bukan milikmu. Kamu capek, tapi batunya bukan milikmu. Buang saja. Pikiranmu seharusnya dipakai untuk berjalan, bukan untuk menjerat dirimu sendiri. Terus kalau aku lagi kebanyakan mikir, apa yang harus aku lakukan? Kek tersenyum lebar. Turunkan pikiran ke tindakan kecil. Kalau kamu khawatir besok sekolah, siapkan bukumu malam ini. Kalau kamu takut dimarahin guru, belajar ulang sebentar. Kalau kamu merasa sendirian, sapa temanmu duluan. Pikiran yang dilawan dengan pikiran akan semakin gaduh. Tapi pikiran yang diturunkan, jadi tindakan akan tenang dengan sendirinya. Wah, jadi pikiran itu kayak ayam ribut ya, Kek? Kalau aku biarin, dia berisik terus. Tapi kalau aku kasih makan, dia diam. Kek tertawa keras, hampir batuk. Hahaha. Betul sekali, Chill. Pikiran itu, ayam ribut. Jangan dilawan dengan marah, jangan pula dibiarkan liar.
Beri mereka wadah, maka mereka akan jinak. Cil ikut tertawa. Untuk pertama kalinya, beban di kepalanya terasa agak ringan. Cil, ingat, lelah pikiran itu musuh yang tak terlihat. Banyak orang tumbang karenanya, padahal tubuh mereka sehat. Maka belajarlah untuk memberi jeda. Hentikan sebentar, tarik napas, dengarkan suara burung atau aliran sungai. Itu cara paling sederhana untuk mengistirahatkan pikiran. Cil memejamkan mata, menarik napas panjang. Suara jangkrik dan semilir angin sore membuatnya damai. Kek ternyata enak juga ya, diem sebentar gini. Kek mengangguk puas. Lihat, itu yang orang dewasa sering lupa. Mereka sibuk mengejar apa yang jauh, tapi lupa bahwa istirahat sebenarnya ada di dekat mereka. Di nafas, di suara alam, di hening. Cil membuka mata, menatap kakeknya lekat-lekat. Kek, aku jadi ngerti. Kalau tubuh lelah, aku bisa tidur. Kalau hati lelah, aku bisa cerita. Kalau pikiran lelah, aku harus belajar diem. Bagus, Cil. Kek tersenyum, menepuk kepala pelontos cucunya. Itulah seni hidup. Tahu kapan bergerak, kapan bicara, dan kapan diam. Orang yang bisa menenangkan pikirannya, dialah yang bisa berjalan jauh tanpa tumbang. Cil menatap langit sekali lagi. Senja sudah berubah jingga pekat, seakan ikut menutup percakapan mereka dengan keheningan yang indah. Kek, suara Cil lirih, matanya menunduk ke tanah berdebu. Kalau capek badan, aku bisa tidur. Kalau capek pikiran, aku bisa diem sebentar. Tapi kalau capek karena orang lain, aku harus gimana? Kadang aku bantu teman, tapi dia malah nggak peduli. Aku baik sama orang, tapi dibalas dengan kata-kata yang bikin sakit hati. Kenapa, Kek? Manusia suka bikin manusia lain lelah. Kek tersenyum samar, wajah keriputnya menampakkan garis-garis pengalaman. Cil, itu pertanyaan yang lebih berat dari karung beras 2 pikul. Tapi bagus, karena kamu sudah berani melihat kenyataan hidup. Manusia itu, Cil, memang bisa jadi obat, bisa juga jadi racun. Bisa bikin kamu semangat, tapi juga bisa bikin kamu hancur. Itu sebabnya, lelah karena manusia lain sering terasa paling menyakitkan. Cil mengangkat kepalanya, matanya bulat dan penuh tanda tanya. Jadi aku harus gimana, Kek? Kalau aku jauhin mereka, aku kesepian. Tapi kalau aku dekat, aku disakiti. Aku bingung, Kek. Dengar baik-baik, Cil. Kek mengetuk-ngetukkan tongkat kayu di tanah, seakan menekankan setiap kata. Hidup ini bukan tentang melarikan diri dari manusia, tapi tentang memilih siapa yang pantas berjalan bersamamu. Kamu nggak bisa menghindari semua orang, tapi kamu bisa memilih siapa yang layak dekat, siapa yang cukup jauh, dan siapa yang memang harus kamu lepaskan. Cil terdiam, menelan bulat-bulat kata-kata itu. Angin sore berhembus, menggerakkan rambut pelontosnya yang tak punya helai untuk tertiup. Tapi, Kek, sakit rasanya kalau ditinggalin. Sakit kalau nggak dianggap. Aku kan cuma mau diterima. Kek tersenyum getir. Itu, Cil, sumber lelahnya. Kamu ingin diterima semua orang. Padahal bahkan matahari pun ditolak sebagian orang karena terlalu panas. Bahkan hujan dibenci sebagian orang karena dianggap mengganggu. Kalau matahari dan hujan saja tak bisa menyenangkan semua orang, apalagi kita, manusia kecil ini. Cil menghela napas panjang. Dadanya terasa sesak, seolah kata-kata Kek membongkar rahasia yang selama ini ia pendam. Jadi aku harus rela ya, Kek? Rela kalau ada orang yang gak suka sama aku? Kek mengangguk. Rela, Cil, karena kebahagiaanmu bukan berasal dari mulut manusia lain. Kalau kamu biarkan kata-kata mereka menentukan hatimu, maka hatimu akan selalu lelah. Tapi kalau kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tenang dengan itu, maka tidak ada satupun ucapan manusia yang bisa menjatuhkanmu. Cil menggaruk kepala pelontosnya yang tak gatal. Tapi berat, Kek. Rasanya pengen marah kalau ada yang ngomong jelek. Kek tertawa kecil, suaranya serak tapi hangat. Itu wajar, Cil. Namanya juga manusia. Tapi ingat, marah itu seperti bara api. Kalau kamu genggam, yang terbakar duluan tanganmu sendiri. Lebih baik padamkan dengan kesabaran. Biarkan mereka bicara. Angin membawa kata-kata, dan angin juga akan melupakannya. Tapi kamu, jangan biarkan kata-kata itu menetap di hatimu. Cil termenung. Wajahnya serius seperti orang dewasa yang sedang merenung. Kek, kalau gitu, kenapa Tuhan bikin manusia yang suka nyakitin orang lain? Kek menatap langit yang mulai memerah. Karena dari merekalah kamu belajar, Cil. Kalau tidak ada yang jahat, kamu tidak tahu indahnya kebaikan. Kalau tidak ada yang menipu, kamu tidak tahu berharganya kejujuran. Kalau tidak ada yang menyakitimu, kamu tidak akan belajar memaafkan. Semua ada pelajaran. Bahkan manusia yang bikin lelah pun sesungguhnya sedang mengajarimu sesuatu. Cil menelan ludah, lalu pelan-pelan tersenyum tipis. Jadi, Kek, kalau aku capek sama manusia, aku jangan lari.
Aku harus belajar memilih, rela, dan ambil hikmahnya ya. Betul, Cil, jawab Kek sambil mengelus kepala pelontos cucunya. Ingat, jangan terlalu sibuk menjelaskan dirimu ke orang yang sudah menutup telinganya. Fokuslah pada mereka yang benar-benar melihatmu dengan mata hati. Mereka yang bikin hatimu ringan, bukan yang menambah lelah. Karena sejatinya, manusia itu seperti pasar. Rame, berisik, penuh macem-macem. Tapi kamu sendiri yang memilih, mau masuk ke toko yang mana, mau beli apa, dan mau keluar kapan. Cil terkekeh kecil, akhirnya menemukan tawa di tengah seriusnya obrolan itu. Kalau gitu, Kek aku mau pilih toko yang jual permen aja. Biar manis terus. Kek ikut tertawa, suaranya menggema pelan di udara senja. Ya Sil, pilih yang manis, tapi jangan lupa, terlalu banyak permen bisa bikin gigimu rusak. Jadi, pilihlah secukupnya. Begitu juga dengan manusia, jangan terlalu dekat sama semua orang. Cukup yang benar-benar membawa kebaikan. Cil manggut-manggut, wajahnya kembali cerah. Aku ngerti sekarang, Kek. Ternyata lelah karena manusia bisa jadi guru, asal aku mau belajar. Kek menepuk pundaknya lembut. Tepat sekali, Cil. Kalau kamu bisa melewati lelah karena manusia, kamu akan menemukan kekuatan yang tak dimiliki banyak orang. Ketenangan. Dan ketenangan itu lebih mahal dari emas. Senja pun kian meredup, meninggalkan siluet dua sosok. Seorang kakek kurus berbatang tongkat, dan seorang bocah pelontos berbaju lusuh yang baru saja belajar bahwa tidak semua lelah perlu ditakuti. Bahkan ada yang justru perlu disyukuri. Kenapa orang kalau punya mimpi besar malah sering capek? Bukannya mimpi itu bikin semangat ya? Cil, justru mimpi itu seperti api. Kalau dijaga baik, dia menghangatkan. Tapi kalau dibiarkan membakar tanpa kendali, dia bisa menghanguskan. Banyak orang lelah bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena dirinya sendiri terlalu memaksa. Aku pernah mimpi jadi astronot, Kek. Tapi lama-lama capek mikirin caranya. Rasanya jauh banget, kayak mimpi yang gak mungkin kesampaian. Itu dia, Cil. Kadang yang bikin lelah itu bukan mimpinya, tapi cara kita memandangnya. Mimpi besar itu bagus, tapi kalau kita selalu menatap puncak gunung tanpa melangkah pelan, kaki ini gemetar duluan. Kita capek sebelum mulai. Berarti mimpi bisa bikin sakit hati juga ya, Kek? Bisa, Cil. Pernah lihat orang yang terus-terusan mengejar sesuatu tapi tak pernah merasa cukup. Dia kaya, tapi masih ingin lebih. Dia pintar, tapi masih iri pada yang lebih pintar. Dia capek bukan karena hidupnya buruk, tapi karena ambisinya tak ada ujung. Itu ibarat minum air laut, makin diminum, makin haus. Berarti salah ya punya mimpi besar? Tidak, Cil. Mimpi besar itu indah, tapi harus ditemani kesabaran dan langkah kecil. Bayangkan kamu ingin punya taman bunga. Kalau tiap hari kamu marah karena bunganya belum mekar, kamu malah menyiksa diri. Tapi kalau kamu sabar menyiram, memberi pupuk, suatu hari bunga itu mekar indah. Sama, Cil. Hidup ini butuh ritme. Kalau terus dipacu tanpa henti, napas habis duluan. Jadi capek itu kadang kita yang bikin sendiri ya, Kek? Betul, Cil. Banyak orang yang tak kalah oleh dunia, tapi kalah oleh dirinya sendiri. Mereka ingin segalanya cepat, ingin hasil tanpa proses. Padahal hidup itu bukan lomba lari, tapi perjalanan panjang. Kalau kamu berlari terus, kamu sampai cepat, tapi sendirian. Kalau kamu berjalan, kamu bisa menikmati pemandangan, berbagi cerita, dan masih punya tenaga di akhir. Terus gimana caranya biar mimpi nggak bikin capek, Kek? Pertama, jangan ukur dirimu dengan orang lain, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Kedua, syukuri langkah kecilmu. Kadang orang lupa bahwa bisa bangun pagi saja sudah kemenangan. Dan ketiga, jangan lupa beristirahat. Mimpi itu tidak dikejar dalam satu malam, Cil. Bahkan bulan pun butuh waktu muncul penuh. Kalau aku berhenti sejenak, apa mimpiku hilang, Kek? Tidak, Cil. Mimpi itu seperti bintang. Dia tetap ada di langit, meski kamu berhenti sejenak untuk tidur. Dan ketika kamu bangun, dia masih bersinar menunggumu. Yang hilang itu justru dirimu, kalau kamu terlalu memaksa sampai hancur. Berarti lelah itu bukan musuh ya, Kek? Dia tanda aku butuh berhenti sebentar. Benar sekali, Cil. Lelah itu bukan hukuman, tapi pengingat. Seperti lonceng kecil yang berkata, "Hei, duduklah sebentar, hirup udara, lihat sekeliling, baru lanjut lagi." Orang yang mendengar suara lonceng itu akan bertahan. Orang yang menutup telinga, akan tumbang sebelum sampai. Kek, aku jadi ingat sesuatu. Dulu aku pernah bikin layangan. Aku pengen layangannya terbang tinggi banget. Aku tarik, talinya kenceng-kenceng sampai putus. Dan layangan itu jatuh jauh, robek. Itu contoh paling sederhana, Cil. Begitu juga mimpi. Kalau kita terlalu keras menariknya, dia bisa putus. Tapi kalau kita sabar, memberi jeda, menarik dan melepas dengan ritme, layangan itu bisa menari indah di langit.
Berarti hidup juga butuh dilepas ya, Kek? Gak bisa dikekang terus. Iya, Cil. Hidup itu kombinasi antara menggenggam dan melepaskan. Kita genggam tekad, tapi kita lepaskan kecemasan. Kita genggam usaha, tapi kita lepaskan obsesi. Kalau tidak, yang ada hanyalah lelah yang tiada henti. Jadi mimpi itu teman, bukan musuh? Tentu, Cil. Tapi seperti semua teman, harus dijaga dengan bijak. Kalau kamu memaksa temanmu selalu ada 24 jam sehari, dia pun lelah. Begitu juga mimpi. Dia setia menunggu, asal kamu tak menindas dirimu sendiri. Kalau begitu, aku nggak perlu takut lagi ya, punya mimpi besar? Tidak perlu, Cil. Justru peluklah mimpimu. Tapi jangan biarkan dia jadi cambuk yang terus mencambukmu tanpa ampun. Jadikan dia peta perjalanan, bukan rantai yang mengikat. Karena sejatinya, mimpi bukan untuk membuatmu tersiksa, tapi untuk membuat langkahmu punya arah. Jadi intinya, Kek, kalau aku capek karena mimpiku sendiri, aku harus ingat, aku boleh istirahat, aku boleh jalan pelan, tapi jangan berhenti selamanya. Betul, Cil. Ingatlah selalu, tak ada mimpi yang terlalu jauh. Hanya langkah yang kadang kita buat terlalu terburu-buru. Kalau kamu bisa menikmati setiap langkah, bahkan sebelum sampai pun, kamu sudah bahagia. Dan ketika sampai, bahagiamu berlipat ganda. Wah, Kek, aku baru sadar, mimpi itu bukan hanya soal sampai di tujuan, tapi juga soal menikmati perjalanan. Itu kunci hidup, Cil. Karena tujuan terakhir manusia itu sama, kembali ke Allah. Semua jalan berbeda, semua langkah berbeda, tapi akhirnya kita menuju arah yang sama. Jadi jangan biarkan ambisi membuatmu buta pada indahnya jalan. Kek, boleh aku bilang sesuatu? Apa itu, Cil? Kalau suatu hari aku capek banget ngejar mimpiku, aku pengen duduk di samping, Kek, biar diingetin lagi kayak gini. Kapanpun, Cil, karena setiap manusia butuh diingatkan. Bahkan kakek yang sudah tua ini pun kadang masih lupa. Karena itu kita saling jaga, saling menguatkan. Kamu untuk kakek, kakek untukmu. Terima kasih ya, Kek. Aku jadi nggak takut lagi sama lelah. Aku tahu lelahku bukan akhir, tapi tanda bahwa aku sedang berjuang. Dan itu, Cil, adalah hadiah terbesar dari mimpi, bukan sekadar tercapai, tapi bagaimana dia mengajarkanmu bertahan. Kek, jadi maksudnya, semua lelah itu ada gunanya ya? Betul, Cil. Kadang kita kira lelah itu tanda kita kalah. Padahal sebenarnya, lelah itu tanda kalau kita sudah berjuang. Coba bayangkan kalau kamu main bola, lari sana-sini, keringatan, ngos-ngosan. Itu lelah kan? Ya, Kek. Kalau main bola pulang-pulang rasanya badan mau roboh. Dan apakah itu bikin kamu nyesel main bola? Nggak lah, Kek. Malah seru. Apalagi kalau goal in. Nah, itu dia. Lelah bisa jadi manis kalau ada arti. Lelah bisa jadi indah kalau ada tujuan. Yang bikin orang hancur bukan lelahnya, Cil, tapi karena dia merasa lelahnya sia-sia. Jadi kalau lelahnya buat sesuatu yang aku suka, rasanya malah enak gitu, Kek. Persis. Kayak petani di sawah, dia kerja keras, keringatan, kepanasan, pinggang sakit, tapi pas lihat padi menguning, dia senyum sendiri. Capeknya terbayar. Atau seorang ibu, Cil, malam-malam bangun gendong bayi, gak tidur, mata merah. Itu lelah. Tapi dia senyum. Karena setiap tangisan bayinya adalah bukti hidup. Lelahnya jadi ibadah, jadi kekuatan. Cil terdiam sebentar. Tangannya memainkan kerikil di tanah. Matanya yang bulat mulai berbinar. Kek, berarti aku juga bisa kuat dari rasa lelah aku? Tentu, Cil. Kamu kecil-kecil sudah belajar banyak. Kamu sekolah, belajar baca, dihukum guru, disuruh PR, itu semua bikin capek. Tapi coba bayangkan nanti, Cil. Kamu bisa baca buku yang orang lain gak ngerti. Kamu bisa nulis surat, bisa ngerti cerita. Itu kekuatan yang lahir dari lelahmu sekarang. Aku baru kepikiran sekarang. Jadi lelah itu kayak latihan otot, ya? Betul. Lelah itu kayak beban di gym. Kalau kamu angkat beban, awalnya sakit, pegal, bahkan bikin mau menyerah. Tapi tiap kali kamu angkat, ototmu tumbuh. Kalau nggak pernah dikasih beban, Cil, ototmu nggak akan kuat. Begitu juga hati. Begitu juga pikiran. Begitu juga jiwa. Cil tersenyum, meski keningnya masih berlipat. Tapi, Kek, kalau capeknya kebangetan gimana? Misalnya aku sudah usaha keras, tapi hasilnya nggak kelihatan. Itu masih bisa bikin kuat? Itu pertanyaan bagus, Cil. Kek menatap langit yang mulai memerah. Kadang memang kita berusaha keras, tapi hasilnya nggak langsung datang. Itu juga bagian dari latihan. Allah sedang melatih sabar kita, melatih keyakinan kita. Sabar itu juga otot, Cil. Kalau nggak dilatih, dia lemah. Tapi begitu kita sering menunggu, sering bersabar, lama-lama kita jadi tahan banting. Dan ketika akhirnya hasil itu datang,
manisnya berlipat ganda. Kayak nunggu kue matang di oven ya kek, lama banget rasanya, bikin lapar, tapi pas jadi, rasanya mantap. Kakek tertawa. Iya Cil, pas jadi, kamu lupa semua capek nunggu. Begitu juga hidup. Lelah yang kamu tahan hari ini, bisa jadi hadiah manis di masa depan. Berarti aku nggak boleh benci lelah ya kek? Jangan benci, belajarlah berteman dengan lelah. Tanyakan pada dirimu, untuk apa aku lelah? Kalau untuk kebaikan, untuk mimpi, untuk keluarga, untuk ibadah, maka lelahmu akan jadi kekuatan. Tapi kalau lelahmu untuk hal sia-sia, itu yang bikin kosong. Cil mengangguk-angguk. Jadi capek belajar bisa bikin aku pinter. Capek bantu orang tua bikin aku berguna. Capek sabar bikin aku kuat hati. Capek doa bikin aku dekat sama Allah. Semua capek ada artinya kalau arahnya benar. Betul Cil, kamu mulai paham. Cil lalu tersenyum lebar. Kalau gitu, aku mau banyak lelah deh kek. Jangan gitu juga. Haha, lelah itu bukan untuk dicari Cil. Tapi ketika dia datang, kamu terima dengan sabar, kamu olah jadi kekuatan. Hidup itu bukan lomba siapa paling capek, tapi siapa paling kuat mengubah capeknya jadi bekal. Cil menatap kakek lama sekali. Matanya bening, seakan menyerap kata demi kata. Kek, aku janji deh. Kalau besok aku capek, aku coba ingat kata-kata kek. Aku mau belajar lihat capek itu sebagai tanda aku sedang tumbuh. Kakek tersenyum hangat, lalu mengusap kepala Cil yang botak mengilap. Itu dia Cil. Kamu hebat. Ingat, lelah itu bukan akhir. Lelah itu awal dari jadi kuat. Setiap peluhmu, setiap air matamu, setiap sabarmu, semua dihitung. Semua jadi bekal. Semua bikin kamu lebih tangguh. Jangan takut lelah. Takutlah kalau hidupmu nggak ada artinya, nggak ada perjuangannya. Cil menghela napas panjang. Kali ini bukan karena lelah, tapi karena lega. Kalau gitu kek, ayo jalan lagi. Biarin capek, aku siap. Dan keduanya melangkah. Kakek dengan tongkat tuanya, bocah kecil dengan semangat barunya. Senja menyambut, dan lelah berubah jadi teman perjalanan. Kek, suara Cil pelan, matanya menatap langit yang sudah gelap. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Setelah semua cerita yang Kek bilang dari tadi, kenapa ya, hidup itu kayaknya nggak pernah lepas dari lelah? Kek tersenyum. Matanya ikut menatap langit, lalu menghela napas panjang. Cil, hidup tanpa lelah itu ibarat laut tanpa ombak. Tenang memang, tapi juga hampa. Ombak itu yang bikin laut punya suara, punya gerak, punya kehidupan. Begitu juga lelah Cil. Tanpa lelah, hidup nggak akan punya rasa. Tapi bukannya orang itu pengennya bahagia kek? Bukan capek terus. Cil mengernyitkan dahi, seakan menuntut jawaban yang benar-benar bisa menenangkan hatinya. Betul Cil. Semua orang mau bahagia. Tapi bahagia itu bukan berarti nggak ada lelah. Bahagia itu justru hadir di tengah-tengah lelah. Waktu kamu main seharian sampai keringetan, terus pulang ketawa bareng teman-teman, itu bahagia. Padahal capek kan? Nah, bahagia itu bukan menghapus lelah, tapi menemukan arti di balik lelah itu. Cil terdiam. Pikirannya mengulang kata-kata Kek. Jadi bahagia itu bukan lawannya lelah Kek? Bukan Cil. Bahagia itu temannya lelah. Mereka jalan bareng-bareng. Kalau kamu cuma pengen bahagia tanpa mau lelah, itu ibarat pengen makan tanpa pernah lapar. Rasanya nggak akan sama. Cil mengangguk-angguk, walau masih mencoba mencerna. Tapi kalau gitu, berarti lelah itu harus diterima aja gitu Kek. Kek menepuk pundaknya pelan. Bukan cuma diterima Cil, lelah itu harus disyukuri. Karena setiap kali kamu lelah, artinya kamu hidup, kamu berjuang, kamu bergerak. Lelah itu tanda kalau kamu nggak diem di tempat. Itu tanda kalau kamu lagi menuju sesuatu. Menuju sesuatu, Cil mengulang pelan. Menuju orang yang kamu sayang. Menuju mimpi yang kamu kejar. Menuju kebaikan yang kamu tabur. Lelah itu kayak tapak kaki Cil. Setiap kali kamu lelah, sebenarnya kamu lagi ninggalin jejak di jalan hidupmu. Dan suatu hari nanti, waktu kamu lihat ke belakang, kamu bakal sadar, oh semua jejak itu yang bawa aku sampai ke sini. Cil mulai tersenyum kecil. Jadi kalau aku lelah sekolah, lelah belajar, itu tandanya aku lagi ninggalin jejak ya Kek? Betul. Dan jejak itu yang bakal jadi saksi perjalananmu. Orang sukses bukan orang yang gak pernah lelah Cil. Tapi orang yang berani terus jalan meski lelah. Dan ingat, lelah itu bukan selamanya. Ada istirahat. Ada senyum. Ada pelukan orang yang sayang sama kamu. Itu yang bikin lelah jadi ringan. Cil menatap Kek dengan mata berbinar. Kek, aku jadi ngerasa kayaknya aku gak takut lagi sama lelah. Soalnya, ternyata lelah itu temanku juga. Kek tertawa pelan. Nah, itu dia. Kalau kamu udah bisa berteman sama lelah, hidupmu bakal lebih ringan.
Karena kamu nggak akan lari dari kenyataan, tapi kamu juga nggak akan terbenam di dalamnya. Kamu bakal menari di antara lelah dan bahagia, kayak bintang yang tetap bersinar meski malam gelap. Hening sejenak, angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang menemani percakapan mereka. Cil tiba-tiba bersandar ke lengan Kek. Kek, aku capek, tapi aku bahagia. Soalnya aku bisa dengar cerita Kek. Kek menatap Cil dengan mata yang hangat. Kamu tahu, setiap langkahmu penting. Setiap lelahmu berarti. Setiap perjuanganmu dihargai. Dan yang paling penting, kamu sedang menulis cerita hidupmu sendiri, dengan keberanian dan cinta. Cil menatap Kek lama sekali. Kek, aku mau ngajak teman-teman juga belajar hal ini. Biar mereka nggak takut sama lelah, nggak takut gagal, dan bisa nemuin makna hidupnya juga. Kek tersenyum penuh arti. Itulah Cil. Hidup akan lebih indah kalau dibagi, kalau dinikmati bersama, kalau maknanya disebarkan. Dan sekarang, aku ingin bilang sesuatu ke semua yang mendengar cerita kita. Cil menatap Kek dengan penasaran. Kek menghela napas panjang, lalu suaranya terdengar hangat tapi tegas. Untuk semua yang mendengar, semua yang merasa lelah, semua yang merasa dunia terlalu berat, ingatlah ini. Lelah itu bukan akhir. Lelah itu guru, lelah itu teman. Dan setiap langkahmu, sekecil apapun, punya arti. Jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti melangkah. Jangan pernah menyerah pada kehidupan. Dan kalau kamu ingin terus menggali makna hidup, belajar dari lelah, belajar dari mimpi, belajar dari setiap detik perjalanan, subscribe channel ini. Karena di sini, kita akan terus bersama-sama menemukan pelajaran hidup, membagikan kisah inspiratif, dan menemukan cahaya di setiap lelah yang kita alami. Cil tersenyum, matanya berbinar, dan berkata, "Iya teman-teman, jangan lupa subscribe, biar kita bisa terus belajar, terus melangkah, dan terus menemukan makna kehidupan bersama Kek dan aku." Kek menepuk pundak Cil, lalu menatap langit malam terakhir kali. Ingat, semua yang kita alami, setiap lelah, setiap tawa, setiap air mata, semuanya adalah bagian dari hidup yang bermakna. Dan perjalanan ini baru dimulai. Bersama-sama, kita bisa menghadapi apapun. Bersama-sama, kita bisa menjadi lebih kuat. Bersama-sama, kita bisa menulis kisah yang indah. Cil tersenyum lega, menatap bintang dan merasakan damai. Iya Kek, kita bisa. Kita bisa jalan terus. Kita bisa kuat. Dan kita bisa menemukan arti hidup kita, langkah demi langkah. Dan malam itu, dua sosok itu duduk di bawah bintang-bintang. Seorang kakek bijak dan seorang bocah plontos, menatap dunia dengan hati yang penuh harapan. Siap menghadapi setiap lelah, setiap rintangan, setiap mimpi. Karena kini mereka tahu, hidup itu bukan soal menghindari lelah, tapi soal menemukan makna di balik setiap langkah yang kita ambil. Teman-teman, hidup itu penuh lelah, penuh rintangan, tapi juga penuh makna. Suara Kek terdengar lembut tapi tegas. Kalau kalian ingin terus belajar dari setiap langkah, dari setiap mimpi, dari setiap perjuangan. Cil menimpali dengan ceria tapi tulus. Subscribe channel ini sekarang. Biar kita bisa terus bersama-sama menggali makna kehidupan, belajar dari lelah, dan menemukan cahaya di setiap perjalanan hidup. Kek tersenyum, menepuk kepala Cil. Ingat, setiap peluh, setiap tawa, setiap air mata, semuanya punya arti. Subscribe, dan mari kita jalani perjalanan hidup ini bersama. Cil menutup dengan semangat, ayo teman-teman, klik subscribe sekarang. Jangan ketinggalan cerita dan pelajaran hidup seru dari kita. Dan Kek bahagia karena bisa berbagi sama kamu. Ingat ya Cil, kalau nanti kamu dewasa, kalau nanti kamu merasa hidup terlalu berat, jangan lupa kata-kata Kek ini, lelah itu bukan musuhmu. Lelah itu tanda kamu masih berjuang. Dan setiap perjuangan punya arti. Cil menutup matanya, hampir terlelap. Iya, Kek, aku janji gak akan takut sama lelah lagi. Kek tersenyum, menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam hatinya, ia tahu, bocah kecil ini baru saja belajar pelajaran terbesar, bahwa hidup memang melelahkan, tapi justru disitulah letak keindahannya. Kek, aku sekarang ngerti satu hal. Suara Cil lembut, matanya menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Kalau hidup itu memang melelahkan, tapi ternyata, lelah itu bukan tanda kalah ya. Kek tersenyum hangat, jenggotnya bergoyang kecil. Betul Cil, lelah itu bukan lawanmu. Lelah itu pengingat. Pengingat bahwa kamu masih berjuang, masih belajar, masih bergerak. Hidup itu penuh warna Cil. Ada gelapnya, ada terang, ada lelahnya, tapi semua itu bikin hidupmu bermakna. Kalau gitu aku nggak perlu takut sama lelah lagi Kek. Tepat sekali. Jangan takut. Malah, bersyukurlah setiap kali kamu merasa lelah. Karena di saat itu, hatimu sedang diuji. Di saat itu, dirimu sedang ditempa. Di saat itu, kamu sedang tumbuh. Cil menatap Kek dengan mata berbinar.
Aku jadi ingat semua yang Kek bilang dari tadi, tentang lelah tubuh, hati, pikiran, orang lain, mimpi, semuanya ada gunanya. Semuanya ngajarin aku sesuatu. Benar, Cil, semua lelah itu guru yang sabar. Bahkan orang-orang yang bikin kamu capek, kesulitan yang kamu hadapi, kegagalan yang sempat bikin kamu putus asa, semuanya mengajarkanmu satu hal, bagaimana menjadi kuat, sabar, dan bijaksana. Cil tersenyum tipis, tangannya menggenggam erat ujung bajunya sendiri. Aku jadi ngerasa hidup itu nggak harus sempurna, Kek. Yang penting aku tetap jalan, tetap belajar, dan tetap percaya sama diriku sendiri. Kek mengangguk menepuk kepala pelontos Cil pelan. Ya Cil, hidup itu bukan soal mencapai sempurna. Hidup itu soal perjalanan. Dan perjalanan itu indah, karena ada lelahnya, ada tangisnya, ada tawa, ada senyumnya. Semua itu memberi warna. Semua itu memberi cerita. Cil menatap langit, suara jangkrik malam menemani keheningan mereka. Kalau gitu Kek, aku mau jadi orang yang bisa menikmati setiap langkah. Nggak cuma fokus ke tujuan, tapi juga belajar dari setiap rasa capek. Bagus Cil, itu kunci. Karena orang yang bisa menikmati setiap langkah, meski lelah, dia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang yang bisa menerima lelahnya, dia akan menemukan kekuatan yang tersembunyi. Dan orang yang bisa bersyukur atas lelahnya, dia akan menemukan kedamaian dalam hati. Cil tersenyum lebih lebar. Kek, aku jadi ngerti. Lelah itu bukan musuh, tapi teman. Dan teman itu ngajarin aku banyak hal. Kek menatap cucunya dengan mata penuh cinta. Tepat Cil. Ingat, setiap peluhmu, setiap air matamu, setiap detik sabarmu, semuanya punya nilai. Bahkan hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari, itu semua membentuk dirimu menjadi pribadi yang tangguh. Jangan remehkan dirimu sendiri, Cil. Kamu sedang menulis kisah hidupmu, dan lelah itu bagian dari cerita yang indah. Cil menatap tanah sejenak, lalu tersenyum lagi. Kalau gitu Kek, aku mau terus belajar, terus jalan, meski kadang capek. Karena capek itu tanda aku hidup, capek itu tanda aku berjuang. Dan dari capek itu, aku bisa kuat. Ya Cil. Dan ingat, kamu nggak sendiri. Ada Kek, ada keluarga, ada teman, dan yang paling penting, ada Allah yang selalu melihat, selalu menuntun, selalu memberi kekuatan. Jangan takut menghadapi dunia. Jangan takut menghadapi lelah, karena setiap lelah yang kamu jalani dengan hati yang sabar, dia akan jadi cahaya yang menerangi langkahmu ke depan. Cil menarik napas panjang, menatap Kek, dan tersenyum penuh rasa lega. Kek, aku janji, aku nggak akan takut sama lelah lagi. Aku mau belajar menikmati perjalanan. Aku mau belajar bersyukur sama setiap peluhku. Kek tersenyum hangat menepuk pundak cucunya sekali lagi. Itulah Cil. Dan saat kamu bisa melakukannya, kamu akan menemukan satu hal penting. Lelah itu bukan akhir, tapi awal dari dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Mereka duduk sejenak, menatap langit malam yang penuh bintang. Hening yang menenangkan, angin malam yang menyapu wajah, suara alam yang menenangkan jiwa, semuanya terasa sempurna. Cil, suatu hari nanti, kamu akan ingat malam ini, Kek melanjutkan lembut. Ketika dunia terasa berat, ketika hati terasa penat, ketika pikiran terasa penuh, ingat kata-kata Kek. Lelah itu bukan musuh. Lelah itu guru. Lelah itu teman. Lelah itu cahaya yang akan menuntunmu. Cil mengangguk, matanya berkaca-kaca tapi senyumannya tulus. Aku nggak akan lupa Kek. Aku janji. Kek tersenyum puas, memandang cucunya yang kini terlihat lebih dewasa dalam cara berpikirnya. Bagus Cil, sekarang tutuplah mata, tarik napas, dan biarkan semua pelajaran ini mengendap di hatimu. Besok, lusa, atau kapanpun kamu lelah lagi, kamu tahu, kamu punya kekuatan untuk bangkit. Kamu punya hati yang tangguh. Dan kamu punya hidup yang penuh makna. Cil menutup mata, menarik napas panjang. Di hatinya, lelah yang dulu terasa menakutkan kini berubah menjadi teman. Sebuah teman yang mengajarkan dia untuk bersabar, untuk bertahan, untuk menghargai setiap langkah kecil, dan untuk terus berjalan meski dunia tak selalu ramah. Kek menatap langit, memandangi bintang-bintang yang berkilau. Dalam keheningan malam itu, dia tahu cucunya sudah belajar pelajaran terbesar. Bahwa hidup memang melelahkan, tapi justru disitulah letak keindahannya. Dan malam itu, dua sosok itu duduk bersama, seorang kakek bijak dan seorang bocah pelontos, menatap dunia dengan hati yang ringan, dengan langkah yang mantap, dan dengan jiwa yang siap menghadapi segala lelah yang akan datang, karena kini mereka tahu, lelah bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup yang bermakna. Kek, setelah semua yang Kek ceritain, aku mulai ngerti. Tapi gimana caranya aku bisa jalan ke depan tanpa takut sama lelah lagi? Kek menatap cucunya, senyumnya lembut tapi tegas. Cil,
Jalan ke depan itu sederhana, tapi nggak mudah. Kamu cuma perlu 3 hal. Yakin, sabar, dan konsisten. Yakin, sabar, konsisten. Kayak itu maksudnya gimana? Yakin artinya, percaya sama dirimu sendiri. Percaya kalau setiap langkah kecilmu punya arti. Sabar artinya, menerima kalau hasil nggak langsung terlihat. Kalau jalan terasa berat. Atau kalau orang lain nggak mendukungmu. Konsisten artinya, tetap melangkah meski capek datang, meski jatuh berkali-kali. Kalau 3 hal ini kamu pegang, lelah nggak akan menghentikanmu. Cil menatap tanah, tangannya menggenggam ujung bajunya. Jadi aku harus terus bergerak, tapi nggak boleh buru-buru ya, kek? Betul, Cil. Hidup itu bukan lomba lari cepat. Hidup itu maraton panjang. Yang menang bukan yang tercepat, tapi yang bertahan sampai garis akhir. Dan jangan lupa, nikmati pemandangan di sepanjang jalan. Cil tersenyum, matanya mulai berbinar. Aku mau, kek. Aku mau jalan pelan tapi pasti. Aku mau belajar dari lelahku, dari kesalahanku, dari semua orang yang pernah bikin aku capek. Aku nggak mau berhenti di tengah jalan. Kek menepuk kepala Cil lembut. Itulah Cil. Karena hidup itu bukan tentang menghindari lelah, tapi tentang belajar menari di tengah lelah. Bahkan ketika kamu jatuh, jangan lihat ke bawah terlalu lama. Angkat kepala, lihat langit, tarik napas, dan lanjutkan. Kalau gitu, kek, aku harus siap juga kalau mimpi nggak langsung tercapai, kan? Persis, tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Tapi jangan pernah berhenti. Setiap langkahmu menambah pengalaman, menambah kekuatan, menambah hikmah. Bahkan kegagalan sekalipun punya nilai. Karena dari situ kamu belajar, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Cil tersenyum lebar. Jadi kegagalan itu bukan akhir, kek. Tapi awal dari sesuatu yang baru. Ya, Cil, ingat, pohon yang tumbuh tinggi bukan karena akarnya cuma di tanah subur. Pohon yang kuat bertahan dari badai, dari angin kencang, dari hujan deras. Begitu juga kamu. Kalau kamu belajar dari setiap rintangan, kamu akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Cil menghela napas panjang. Kek, aku baru sadar. Selama ini, aku sering takut gagal, takut capek, takut ditolak orang, tapi ternyata semua itu bagian dari proses. Betul, Cil. Jangan takut, jangan benci lelah, jangan benci kegagalan. Jangan benci orang yang menyakitimu. Semua itu guru. Semua itu pembentukmu. Dan yang terpenting, jangan lupa bersyukur atas semua perjalanan itu. Cil menatap langit yang kini penuh bintang. Aku mau, kek. Aku mau bersyukur. Aku mau kuat. Aku mau jalani hidupku dengan penuh makna. Kek tersenyum puas. Nah itu dia, Cil. Kalau kamu punya hati seperti itu, nggak ada yang bisa menghentikanmu. Hidup memang nggak selalu mudah. Tapi hati yang kuat, pikiran yang tenang, dan langkah yang mantap, itu kombinasi paling hebat untuk menghadapi dunia. Cil menatap Kek lama sekali. Kek, aku janji. Aku akan pegang semua pelajaran ini. Aku akan jalan ke depan, meski capek, meski jatuh, meski dunia kadang nggak ramah. Aku mau jadi orang yang kuat, yang bisa menikmati hidup, yang bisa bikin orang lain senang, dan yang bisa bangga sama dirinya sendiri. Kek tersenyum, matanya berkaca-kaca. Itulah Cil. Kamu sudah mulai jadi orang dewasa dalam hati. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut. Dan yang paling penting, jangan lupa selalu bawa kasih dalam setiap langkahmu. Karena kasih itu cahaya yang menerangi jalan, bahkan saat gelap sekalipun. Cil menutup mata, menarik napas panjang, dan membayangkan semua pelajaran yang ia terima. Dari lelah tubuh, lelah hati, lelah orang lain, mimpi, hingga makna hidup. Semuanya menyatu menjadi satu kekuatan baru di dalam dirinya. Kek, aku siap menghadapi besok. Aku siap menghadapi semua lelah, semua tantangan, semua mimpi yang belum tercapai. Aku siap hidup dengan penuh makna. Kek menepuk pundak Cil sekali lagi. Bagus, Cil, karena hidup itu seperti sungai. Kadang tenang, kadang deras. Kadang berliku, kadang lurus. Tapi sungai yang terus mengalir, itulah yang sampai ke laut. Kamu juga begitu, Cil. Terus mengalir, terus bergerak, terus belajar, sampai pada waktunya, kamu mencapai tujuanmu. Tapi jangan lupa nikmati setiap aliran sepanjang perjalanan. Cil tersenyum, merasakan damai di hatinya. Ia tahu lelahnya hari ini, perjuangannya hari ini, semua pengalaman hidupnya, semuanya membentuk dirinya menjadi pribadi yang tangguh, bijaksana, dan siap menatap masa depan. Terima kasih, Kek, karena sudah ngajarin aku semua ini. Aku nggak akan lupa, aku akan terus jalan ke depan, dengan hati yang kuat, dengan langkah yang mantap, dan dengan senyum yang tulus. Kek menatap cucunya, bangga sekaligus haru. Dan Kek yakin, Cil, kamu akan jadi cahaya bagi dirimu sendiri, dan juga bagi orang-orang di sekitarmu. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berjuang,
dan jangan pernah lupa bersyukur. Senja sudah jauh berganti malam. Angin malam menyejukkan, bintang-bintang berkelip lembut, dan dua sosok itu duduk bersama. Seorang kakek bijak dan seorang bocah plontos yang kini hatinya penuh kekuatan. Malam itu, keduanya tahu satu hal. Hidup memang penuh lelah, penuh rintangan, dan penuh kejutan. Tapi selama ada hati yang kuat, pikiran yang tenang, dan langkah yang mantap, semua lelah itu berubah menjadi cahaya. Semua perjuangan berubah menjadi bekal. Dan semua mimpi menjadi arah yang jelas untuk melangkah ke depan. Dan Cil kini siap menghadapi dunia, siap menulis cerita hidupnya sendiri, siap menjadi pribadi yang tangguh, bijaksana, dan penuh makna. Karena hidup memang melelahkan, tapi lelah itu adalah hadiah terbesar untuk mereka yang berani berjalan, belajar, dan tetap percaya. Cil, pernah nggak kamu ngerasa dunia ini terlalu berat, kayak menatap cucunya dengan mata serius, tapi hangat? Saat semua terasa hancur, saat orang lain gak ngerti kamu, saat mimpi terasa jauh, dan saat lelah terasa gak tertahankan, pernah gak Cil, kamu pengen berhenti saja? Cil terdiam. Suaranya hampir tak terdengar saat ia menjawab. Aku pernah kek, kadang capeknya terlalu banyak. Rasanya pengen semua berhenti, tapi aku takut nanti nyesel. Kek menghela napas panjang, matanya menatap jauh ke langit malam. Itu wajar Cil. Semua orang pernah merasa begitu. Bahkan kakek yang tua ini pun pernah merasa begitu. Tapi tahu satu hal penting. Saat itulah kamu harus ingat. Hati yang kuat bukan yang gak pernah lelah, tapi yang tetap berdiri meski dunia menindihnya. Cil menunduk, matanya berkaca-kaca. Kek, tapi aku takut aku gak cukup kuat. Kek tersenyum lembut. Cil, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap peluhmu, setiap air matamu, setiap sabarmu, semuanya menambah kekuatan dalam dirimu. Bahkan saat kamu merasa jatuh, itu bukan akhir. Itu justru awal dari dirimu yang baru. Lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih siap menghadapi dunia. Cil menatap Kek, suara hatinya bergetar. Kek, aku ingin jadi orang itu. Orang yang gak takut, orang yang kuat, orang yang bisa menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Kek menggenggam tangan Cil pelan tapi tegas. Itulah Cil. Dan ingat, kamu gak sendiri. Setiap lelahmu, setiap perjuanganmu, semua ini punya makna. Dan kalau kamu mau terus belajar, terus berjalan, terus mencari, kamu akan menemukan cahaya di setiap gelap yang kamu lewati. Cil menarik napas panjang, menatap langit yang sekarang penuh bintang gemerlap. Aku janji Kek, aku gak akan menyerah. Aku akan terus berjalan, terus belajar, terus menemukan makna dari semua lelahku. Kek tersenyum, matanya berkaca-kaca. Bagus Cil, itu yang namanya hidup. Hidup bukan soal mudah, tapi soal berani. Berani menghadapi lelah. Berani menghadapi kesulitan, berani tetap berjalan, meski kadang dunia terasa berat. Cil tersenyum penuh haru. Kek, aku rasa aku sekarang siap. Siap untuk menghadapi hari esok, siap untuk mimpi-mimpi yang masih jauh, siap untuk semua lelah yang akan datang, karena aku tahu, itu akan bikin aku lebih kuat. Kek mengangguk. Betul Cil. Dan ingat, hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan itu indah karena ada tantangan. Perjalanan itu bermakna karena ada cinta. Ada harapan, ada pelajaran. Jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah takut untuk merasa lelah. Karena dari situlah kamu belajar menjadi manusia yang sejati. Cil tersenyum. Matanya berbinar penuh tekad. Kek, aku gak sabar untuk hidup. Aku gak sabar untuk melihat dunia dengan mata yang lebih terbuka, hati yang lebih luas, dan langkah yang lebih mantap. Kek menepuk pundak Cil dengan lembut. Dan itu yang membuat kakek bangga, Cil. Karena kamu tahu, setiap langkahmu penting. Setiap lelahmu berarti. Setiap perjuanganmu dihargai. Dan yang paling penting, kamu sedang menulis cerita hidupmu sendiri, dengan keberanian dan cinta. Cil menatap Kek lama sekali. Kek, aku mau ngajak teman-teman juga belajar hal ini. Biar mereka nggak takut sama lelah, nggak takut gagal, dan bisa nemuin makna hidupnya juga. Kek tersenyum penuh arti. Itulah Cil. Hidup akan lebih indah kalau dibagi, kalau dinikmati bersama, kalau maknanya disebarkan. Dan sekarang, aku ingin bilang sesuatu ke semua yang mendengar cerita kita. Cil menatap Kek dengan penasaran. Kek menghela napas panjang, lalu suaranya terdengar hangat tapi tegas. Untuk semua yang mendengar, semua yang merasa lelah, semua yang merasa dunia terlalu berat, ingatlah ini. Lelah itu bukan akhir. Lelah itu guru, lelah itu teman. Dan setiap langkahmu, sekecil apapun, punya arti. Jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti melangkah, jangan pernah menyerah pada kehidupan. Dan kalau kamu ingin terus menggali makna hidup, belajar dari lelah, belajar dari mimpi, belajar dari setiap detik perjalanan, subscribe channel ini. Karena di sini,
kita akan terus bersama-sama menemukan pelajaran hidup, membagikan kisah inspiratif, dan menemukan cahaya di setiap lelah yang kita alami. Cil tersenyum, matanya berbinar dan berkata, "Iya teman-teman, jangan lupa subscribe, biar kita bisa terus belajar, terus melangkah, dan terus menemukan makna kehidupan bersama Kek dan aku." Kek menepuk pundak Cil, lalu menatap langit malam terakhir kali. Ingat, semua yang kita alami, setiap lelah, setiap tawa, setiap air mata, semuanya adalah bagian dari hidup yang bermakna. Dan perjalanan ini baru dimulai. Bersama-sama, kita bisa menghadapi apapun. Bersama-sama, kita bisa menjadi lebih kuat. Bersama-sama, kita bisa menulis kisah yang indah. Cil tersenyum lega, menatap bintang dan merasakan damai. Iya Kek, kita bisa. Kita bisa jalan terus. Kita bisa kuat. Dan kita bisa menemukan arti hidup kita, langkah demi langkah. Dan malam itu, dua sosok itu duduk di bawah bintang-bintang. Seorang kakek bijak dan seorang bocah plontos, menatap dunia dengan hati yang penuh harapan. Siap menghadapi setiap lelah, setiap rintangan, setiap mimpi, karena kini mereka tahu. Hidup itu bukan soal menghindari lelah, tapi soal menemukan makna di balik setiap langkah yang kita ambil. Teman-teman, hidup itu penuh lelah, penuh rintangan, tapi juga penuh makna. Suara Kek terdengar lembut tapi tegas. Kalau kalian ingin terus belajar dari setiap langkah, dari setiap mimpi, dari setiap perjuangan. Cil menimpali dengan ceria tapi tulus. Subscribe channel ini sekarang, biar kita bisa terus bersama-sama menggali makna kehidupan, belajar dari lelah, dan menemukan cahaya di setiap perjalanan hidup. Kek tersenyum, menepuk kepala Cil. Ingat, setiap peluh, setiap tawa, setiap air mata, semuanya punya arti. Subscribe, dan mari kita jalani perjalanan hidup ini bersama. Cil menutup dengan semangat, ayo teman-teman, klik subscribe sekarang. Jangan ketinggalan cerita dan pelajaran hidup seru dari kita.